Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Halimatus Sa'diyah. Aku biasa dipanggil Cali dengan NIM 2020-20-150. Aku dari kelas I Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus tahun ajaran 2020. Pelajaran yang bisa aku dapat dari kejadian kehidupan aku itu sebenarnya banyak banget. Cuman menurut aku pelajaran yang paling berkesan di hidup aku adalah pelajaran dimana aku dituntut untuk menjadi dewasa. Mungkin terdengar simpel atau biasa aja, cuman dari kejadian dimana orang tua aku memutuskan untuk bercerai dan sampai akhirnya aku jadi anak yang broken home pastinya. Dari situ aku belajar sesuatu yang mungkin jika pada saat itu aku tidak belajar untuk melakukan hal tersebut, kehidupan aku gak akan bisa sampai seperti ini sekarang. Jadi setelah kejadian itu aku belajar untuk menjadi anak yang berpikir dewasa. Aku belajar untuk bisa jadi anak yang lebih sabar lagi, lebih kuat, dan aku belajar untuk lebih ikhlas dalam kehidupan aku. Dan dari pelajaran itu aku merasa karena aku mau untuk belajar itu semua, aku jadi orang yang lebih menerima gitu. Makanya dari situ aku menganggap kalau pelajaran itu gak akan pernah aku lupain gitu, karena kejadian itulah yang mengajarkan aku untuk jadi anak yang lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih ikhlas, terus lebih kuat tentunya, yang bisa nganterin aku sampai di kehidupan aku yang sekarang, yang aku merasa kalau kehidupan aku sekarang ini jauh lebih baik. Dan buat teman-teman, semangat terus buat kalian, pokoknya jangan pernah mudah untuk menyerah. Jadi selalu berusaha, selalu bersemangat, dan percaya sama diri kamu sendiri. Gitu. Sekarang di sini aku ingin mempresentasikan hasil kerja aku, yaitu di sini aku ingin mempresentasikan tentang hukum administrasi negara. Jadi di sini aku akan menjelaskan beberapa hal tentang yang berkaitan tentang hukum administrasi negara dan pengertian hukum administrasi negara. Menurut Lagiman, definisi hukum administrasi negara ialah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa mereka. Nah, tugas administrasi negara sendiri adalah mengatur kepentingan umum, misalnya kesehatan, masyarakat, pengajaran, dan lain-lain. Ada 3 arti dari administrasi negara, yaitu sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik yang biasa disebut kenegaraan. Artinya, meliputi organ yang di bawah pemerintahan, mulai dari presiden, menteri. Menteri ini termasuk yaitu sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, lalu ada gubernur, bupati, dan sebagainya. Singkatnya adalah semua organ yang menjalankan administrasi negara tersebut, yaitu sebagai fungsi atau aktivitas, yaitu kegiatan-kegiatan pemerintahan, artinya adalah kegiatan mengurus negara. Lalu sebagai proses teknis melaksanakan undang-undang, yang artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang. Lalu selanjutnya ada juga 2 pengertian administrasi menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo SH. Menurut beliau, administrasi itu terbagi menjadi 2, yaitu administrasi dalam pengertian sempit, yaitu kata administrasi sendiri di sini berarti sebagai tata usaha atau office work. Lalu yang kedua adalah administrasi dalam pengertian luas, yaitu dapat ditinjau dari 3 sudut, yaitu administrasi sebagai
proses dalam masyarakat, administrasi sebagai suatu jenis kegiatan manusia, dan yang terakhir yaitu administrasi sebagai kelompok orang yang secara bersama-sama sedang menggerakkan kegiatan-kegiatan di atas. Hukum administrasi negara. Yang pertama adalah undang-undang atau statute. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan diadakan serta dipelihara oleh penguasa negara. Lalu ada kebiasaan atau custom. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Lalu keputusan hakim menurut pasal 22AB atau Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia, bahwa seorang hakim mempunyai hak membuat peraturan sendiri. Traktat adalah apabila ada dua orang mengadakan kata sepakat atau konsensus tentang suatu hal, lalu mereka mengadakan perjanjian, dan akibat dari perjanjian ini adalah mereka yang bersangkutan atau mereka yang membuat perjanjian ini terikat pada isi perjanjian yang telah mereka adakan atau telah mereka buat. Lalu ada juga pendapat sarjana hukum atau doktrin. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Bagi hukum internasional, pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting, sehingga pendapat ini sangat dipertimbangkan. Itu ada kegiatan-kegiatan administrasi negara. Yang pertama yaitu pengembangan hukum administrasi negara. Yang kedua, asas-asas pemerintahan atau administrasi negara. Yang ketiga, perbuatan dan keputusan administrasi negara. Dan yang terakhir, norma jabatan atau penormaan jabatan. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu efektivitas. Efektivitas di sini adalah artinya kegiatan harus mengenai sasaran. Jadi, kegiatan yang dilakukan ini harus tepat pada sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan atau yang direncanakan. Nah, yang kedua yaitu legitimasi. Legitimasi ini artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan. Jadi di sini adalah kegiatan atau setiap kegiatan administrasi negara itu dilakukan tidak boleh sampai menimbulkan keributan, karena nantinya takutnya tidak diterima di masyarakat atau di lingkungan setempat. Lalu ada yuridiktas. Yuridiktas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara ini tidak boleh melawan atau melanggar legalitas. Legalitas ini artinya setiap perbuatan atau keputusan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi tidak boleh asal. Lalu moralitas. Moralitas adalah moral dan etika. Moral dan etika yang dimaksudkan ini adalah moral dan etika umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi, seperti perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, dan kata-kata yang tidak pantas itu wajib dihindarkan, karena hal ini sangat diperhatikan oleh masyarakat. Dan selanjutnya efisiensi. Efisiensi ini wajib dikerjakan seoptimal mungkin, dan kehematan biaya dan produktivitasnya juga wajib diusahakan setinggi-tingginya. Dan ada juga teknik dan teknologi. Teknik dan teknologi ini wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Itu Fries Hermesen dan Detouremen de Pouvoir. Yang pertama adalah Fries Hermesen. Dalam hukum administrasi negara, Fries Hermesen ini adalah
kebebasan atau keleluasaan bertindak administrasi negara yang dimungkinkan oleh hukum untuk bertindak atas inisiatif sendiri, guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang aturannya belum ada. Dan tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua adalah détournement de pouvoir. Détournement de pouvoir ini adalah suatu perbuatan dari aparatur negara atau alat perlengkapan negara yang menggunakan wewenang yang ada padanya, tidak sesuai dengan aturan hukum yang memberikan dasar wewenang itu padanya. Asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN yang menyatakan yang dimaksud dengan asas-asas pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Sebagai dimaksud dalam UUN Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait penjelasan tentang hukum administrasi negara. Apabila masih ada banyak sekali kekurangan, terutama dalam penyampaian materi dan penyampaian kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kiranya terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.